minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin miftahis sa'adati wal khairat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fattahu ya alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat pagi ayah bunda, sahabat Al-Quran semua, teman-teman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pagi ini bisa kembali menyapa ayah bunda semua, kembali menyapa teman-teman semua. Dan pagi ini insya Allah kita akan mulai dari halaman ke-169. Silahkan dibuka halaman 169. Masih ada di surah Al-A'raf halaman 169 juz ke-9 ya. Juz ke-9. Saya mau cek dulu suaranya, apakah aman suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda Lilis dan ayah bunda yang lain. Aman suaranya ya? Aman. Baik, kita mulai. Kita mulai dari halaman 169. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghabbana asifan qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi qala ibna umma innal qawma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit biyal a'da'a wa la taj'alni ma'al qawmiz zalimin. Silahkan dibuka halaman 169. Surah Al-A'raf, surah ke-7, juz ke-9, ayat ke-150, lanjut 151. Qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin.
Bunda Roda, kita baru mulai ya. Kita baru mulai tadi sekitar 7.45. Kurang lebih baru 5-10 menitan ini kita mulai. Lanjut. Innalladzina takhadhu. Kita ulang. Innalladzina takhadhul ijla sayanaluhum ghadabun mir rabbihim sayanaluhum ghadabun mir rabbihim wa zillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Cek suaranya nge-lag. Kalau di saya aman suaranya? Di teman-teman nge-lag kah? Waalaikumsalam warahmatullahi. Cek. Sebentar, saya cek dulu ya. Ada yang mulus kah? Barangkali sinyal. Teman-teman yang nge-lag boleh konfirmasi atau mungkin yang mulus. Ada beberapa yang nge-lag ya. Baik, kalau ada beberapa yang nge-lag sebentar. Boleh bantu di tab layarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, masih nge-lag kah suaranya? Cek. Nge-lag ya? Oke, gak apa-apa sambil lanjut dulu ya, aman ya? Agak nge-lag, baik. Boleh bantu di tab layarnya untuk memastikan suaranya memang sampai ke ayah bunda, ke teman-teman semua. Aman ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma sakata موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. Kita ulang. Wa fi nuskhatiha hudan wa rahmah. Boleh berhenti di sini. Kasih tanda bendera, ulang dari hudan. Barangkali kalau disampaikan ke ujung ayat, takutnya nggak sampai suaranya, kita bagi. Berhenti di rahmah, ulang dari hudan. Hudan wa rahmatul lilladzina hum li rabbihim yarhabun.
واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين الله يا الله. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Bunda Winda. Ahlan, selamat gabung, selamat ikut. Pagi ini kita sudah sampai di 169. Selamat ikutan semuanya. Selamat menyimak. Yuk, yang sudah hadir, yang sudah gabung, boleh bantu tap layar dan bagikan. Biar kita bisa pastikan suaranya sampai ke teman-teman semua. Suaranya enggak nge-lag ya. Mudah-mudahan aman suaranya. Baik, lanjut berikutnya. Halaman 170. Masih ada di juz 9. Dan juga masih ada di surah ke-7, surah Al-A'raf. Barangkali suaranya nge-lag, nanti boleh konfirmasi di kolom komentar ya. Yuk, sambil kita bagikan, kita ajak yang lain untuk ikut belajar dengan kita pagi ini. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. Hamzah semula tanwin kasroh, saat waqaf jadi sukun. Sukunnya sukun baru atau aridi. Ingat, pada saat hamzah sukun maka suaranya terputus atau terhenti. Tidak dialirkan, maka akan terdengar hamzah yang diputus suaranya. Syai. Syai. Ya, hamzah diputus suaranya, tidak dialirkan. Lanjut. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakah. Wa
yu'tuna zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunah. Berhenti di tanda merah. Maka ini tandanya boleh berhenti di sini. Kalau napas kita tidak kuat. Mulai kembali dari mana? Mulai dari yang hijau. Yang hijau, perhatikan. Ada sketsa harokat fathah, betul ya? Coba saya bahas sedikit yang saya kasih tanda panah. Ada bulat kecil di sini. Warnanya tidak kuat, warnanya tidak pekat, warnanya samar. Nampak? Ada bulatan yang samar. Kemudian di dalam bulatannya ada harokat fathah, betul ya? Ini menunjukkan bahwa hamzah di lafadz alladzi ini adalah hamzah wasol. Manakala dibaca waqaf ataupun manakala menjadi permulaan bacaan, hamzah tersebut dimunculkan. Tetapi pada saat bacaan kita dilanjutkan, maka tidak dimunculkan. Contoh, barusan kita bahas, kita baca al-ummiyalladzina, tidak al-ummiya allazi. Kenapa tidak dibaca al-ummiya allazi, Kang? Itu kan ada fathah. Nah, ini sekali lagi yang diberi tanda panah hamzahnya bukan hamzah qat'i, tapi hamzah wasli atau hamzah wasol. Hamzah wasol pada saat dilanjutkan bacaannya tidak perlu dimunculkan. Tetapi pada saat memulai bacaan dari hamzah wasol, maka dimunculkan hamzahnya. Lihat bagaimana cara kita memberikan harokatnya. Bagaimana cara kita memberikan tanda bacanya. Kalau di mushaf at-tajwid itu sudah diberikan sketsanya. Contohnya di lafadz alladzi. Di beberapa mushaf mungkin ada yang tidak ditandai. Tapi bagi yang memakai mushaf yang berbeda, yang tidak sama, maka perhatikan huruf ketiganya. Untuk menentukan harokat hamzah wasol itu ditentukan dari huruf ketiga. Lanjut. Allazi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah. Maktuban indahum fit Taurati wal Injili ya'muruhum bil ma'ruf. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Ba dibaca panjang 5 harokat. Nama hukumnya adalah
mad wajib muttasil, MWM. Dari mana kita tahu ini adalah mad wajib muttasil? Lihat dari tanda alisnya. Saya tanya, kira-kira alisnya tebal atau tipis? Di atas lapad al-khaba'is, tanda alisnya tebal atau tipis? Tebal karena bergigi. Maka pada saat menemukan adanya tanda alis yang tebal, berarti terdapat apa? Mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Nah gitu ya. Walaupun nanti tidak hanya sekedar hamzah, bisa saja kita ketemu dengan yang bertasydid atau bertemu dengan yang sukun. Kita simpan satu-satu. Yang kita bahas adalah mad bertemu dengan hamzah. Madnya mana? Ba ketemu dengan alif. Tapi alif tidak nampak dalam tulisan. Disimbolkan dengan fathah berdiri. Khoba, khoba, khoba. Ini asal muasal 2 harokat. Jadi kalau ditanya mana madnya? Mad ada di lafad ba. Di huruf ba ketemu dengan alif. Tapi secara penulisan di sini tidak ada alifnya. Disimbolkan dengan fathah berdiri. Khoba, khoba, khoba. Asal muasal 2 harokat. Mad asli atau mad tabi'i. Ketemu dengan hamzah. Mana? Hamzah harokat fathah. Maaf kasroh. Ada mad di huruf ba. Ba ketemu dengan mad dibaca panjang 2 harokat. Setelah ba ketemunya dengan hamzah dalam satu kalimat. Mad dan hamzah ini berada dalam kalimat yang sama. Sehingga kita kenal dengan mad wajib muttasil. Panjang 5 harokat. Saat waqaf boleh tam sempurna 6 harokat. Lanjut. Wa yuharrimu alaihimul khaba'isa wa yad'u anhum israhum وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ. Ha semula domah jadi sukun. Pada saat hak sukun tetap napas dan suaranya dialirkan. وَنَصَرُوهُ وَنَصَرُوهُ. Jangan sampai tertinggal. Ulang dari wa'azzaruh. وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ulaika humul muflihun. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Anil ladzi
Dibacanya anil lazi, tidak jami'al lazi. Perhatikan asalnya ain tanwin fathah. Betul ya? Pada saat ain tanwin fathah maka dibunyikan dengan an. A-nya dari mana? A dari fathah. N dari mana? N dari tanwin. Tanwin sama dengan nun sukun. Tapi perhatikan, pada saat bertemu dengan simbol nun kecil, nah, maka yang semula ain harokat tanwin fathah dibaca jami'an, adanya nun, tanwinnya pindahkan pada nun, tanwinnya hilang, ganti dengan nun harokat kasroh. Ini namanya nun wiqoyah atau nun iwad. Jami'anil ladzi, tidak jami'al ladzi. Bisa difahami sampai sini? Namanya apa? Nun wiqoyah atau nun iwad. Iwadnya penggantinya dari tanwin. Tanwin semula ada di ain, tapi karena dikeluarkan tanwinnya sehingga dibunyikan jami'a, nunnya hilang. Kemana pindahnya? Pindah ke nun wiqoyah, dikeluarkan dalam bentuk nun wiqoyah harokat kasrah. Jami'anil lazi, tidak jami'al lazi. Itu ya, lanjut. La ilaha, kita ulang. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billah. Kita ulang, kalau terlalu panjang berhenti di ummi bisa, ya. Kita ulang. Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi. Awas ya, bertasydid. Jangan sampai hilang hentakannya, tekanannya. Ummi, tidak demikian, tapi ummi. Ulang dari wa rasulihi. Wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatih. Berhenti di kalimati, tanda bendera. Ulang dari yu'minu atau allazi. Allazi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Allah ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai halaman 170.
Kita lanjut berikutnya di halaman 171. Nah, kita lanjut ya, halaman 171. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatta'nahu musnatai asyrata asbaqan umama wa auhayna ila Musa istasqahu qaumuh anidrib bi'asakal hajar fambajasat minhu ithnata asyrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum wa dhallalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا kita ulang. Kita berhenti di wakulu saja ya. Kita ulang. Wa kulu minha haitsu syi'tum wa kulu wadkhulul baba sujjada naghfir lakum khati'atikum sanazidul muhsinin. Allah ya Allah. Alhamdulillah. Lanjut ayat berikutnya. Yang ngelag-ngelag boleh bantu di tab layarnya ya. Kita pastikan, bagikan dan share dulu
barangkali sinyalnya belum mendukung ataupun sinyalnya kurang bagus. Mudah-mudahan tetap kondusif ya. Lanjut, yang baru masuk, yang baru gabung, dibuka halaman 171, surah ke-7, surah Al-A'raf, juz ke-9. Lanjut, berikutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا. Jim, zai bergandengan, jangan sampai tertukar. Tidak rizja atau rijja atau rizza. Jim dan zai beda ya. Jim dan zai beda. Secara pelafalan juga beda. Jim aj, 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 aj. Kalau zai az, az. Lanjut. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. Tadi ada yang nanya, kalau domah memang harus monyong? Harus monyong. Sempurnanya domah itu adalah dengan memonyongkan kedua bibir. Yazlimu, mu, tidak me, tidak me, tapi mu. Yaz. Huruf zo tidak perlu digerakkan bibir kita. Li, mu, ya. Awas, domah itu memang sempurnanya ketika dia dimonyongkan. Jangan sampai tidak dimonyongin. Kalau tidak dimonyongkan mah tidak akan keluar domahnya. Yazlimun, limun, tidak ada. Kalaupun ada bukan domah. Enggak sempurna. Sempurnanya dengan dimonyongkan. Yazlimun, mu monyongkan, mu. Balikin lagi pada kondisi semula ketika masuk pada huruf nun. Yazlimun, tidak yazlimun. Nah, masuk nun jangan sampai tetap dimonyongin. Monyong hanya pada saat madnya saja. Ada domah ketemu dengan waw, mu panjang 4 atau 5 harokat mad arid lisukun. Ya. Mad arid lisukun, MALS. Lanjut. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. Bahru. Perhatikan. Ada huruf H dalam kondisi sukun. Kemudian ada huruf ro, harokat asalnya kasrah. Betul ya? Kita bahas sedikit. Di lafad hadiratal bahru, asal huruf ro harokat kasroh. Kalau ro dalam kondisi kasroh dibaca tebal atau tipis? Ayo, boleh dijawab dulu. Pada saat huruf ro harokat kasroh, huruf ro dibaca tebal atau tipis? Monggo silakan Bunda Nur. Tipis ya? Tipis. Bahri. Ri tidak bahri, ya, susah juga kalau dibaca tebal. Bahri, bahri. Perhatikan, dibaca tipis pada saat kasroh. Bahri, hadiratal bahri, ri dibaca tipis. Nah, saya tanya, kita kan berhenti di lafad al-bahri, betul ya?
Berhentinya kita di lafad al-bahri. Waalaikumsalam Bunda Kaisa. Berhentinya kita di lafad al-bahri. Maka perhatikan, pada saat berhenti di lafad al-bahri, perhatikan cara pelafalan huruf ro-nya. Kita bedah. Asal muasalnya kasroh. Kemudian berhenti di lafad al-bahri, ro yang kasroh berubah menjadi sukun. Faham sampai sini? Asal muasalnya lafad al-bahri, hadiratal bahri. Tapi karena waqaf, karena berhenti, maka yang semula kasroh jadi sukun. Nama sukunnya sukun apa? Ayo. Kira-kira sukun yang terjadi pada huruf yang semula dia berharokat ketika waqaf apa? Sukunnya sukun apa? Sukun aridi, bagus. Atau sukun baru, boleh. Mengistilahkan dengan sukun aridi atau sukun baru, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukun baru atau aridi. Nah, perhatikan. Di awal tadi kita bahas huruf ro pada saat kasroh dia tipis. Bahri, bahri, bahri. Tapi pada saat waqaf, semula dia kasroh berubah jadi sukun. Ketika sukun, perhatikan huruf sebelumnya. Oh, ternyata kan huruf sebelumnya sama-sama sukun. Kalau sama-sama sukun, lihat lagi sebelumnya. Mana? Oh, ada huruf ba. Harokatnya fathah. Berarti ro sebelumnya didahului oleh fathah. Maka pada saat dibaca waqaf, ketika huruf ro ini sukun, karena sebelumnya didahului oleh fathah, maka huruf ro menjadi tebal. Hadiratal bahru. 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 Angkat pangkal lidahnya. Bahr, bukan bibirnya yang dimonyongin, bukan. Bukan hadiratal bahru, bukan demikian. Bahru, ro, bibir tetap tidak bergerak. Bahr, 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 bahr. Yang bergerak apa? Ujung lidahnya. Ujung lidah tempelkan ke gusi, kemudian angkat pangkal lidahnya. Untuk menandakan adanya bunyi tebal pada huruf ro yang dimulai oleh huruf yang berharokat fathah. Ar, bar, hadiratal bahr, bahr. Tidak bahr, tidak perlu dimonyongin. Yang diangkat, yang dimajukan bukan bibir, tapi yang diangkat adalah pangkal lidah. Paham? Ha, li, ro, tal, bah. Alirkan napas dan suaranya. An dan as. Bahr. Paham? Paham sampai sini? Bisa jadi dibaca tebal saat waqaf. Kalau saat wasol, tetap dalam kondisi asal muasalnya ro kasroh dibaca tipis. Aman ya? Ayo lanjut. Kita ulang bareng-bareng. Ulang dari awal. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم. Kita ulang. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. Sabti, ba, pastikan ada pantulan. Lihat blok tajwid di atas huruf ba.
bloknya warna biru, bingung keungu-unguan, maka terjadi pada huruf ba yang warnanya sama. Warna sama dengan blok tajwidnya, maka dipantulkan, jangan tidak dipantulkan. Sabtihim, tidak dibaca demikian. Dibaca sabe, abeti, abeti, sabeti, sabeti, sabetihim, sabetihim. Nanti termasuk qalqalah yang sugro karena berada di tengah kalimat. Lanjut. Ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Ada tanda titik 3, tanda waqaf. Kalau yang tanda titik 3 ini nanti berhenti di salah satu. Kalau berhenti di awal, di yang kedua tidak perlu berhenti. Kalau berhenti di yang kedua, maka yang pertama tidak perlu berhenti. Ulang dari yauma. Ulang dari la ta'tihim. La ta'tihim kadzalika nabluhum. Berhenti lagi di sini, kita atur napasnya biar tidak ngos-ngosan. Ulang dari kadzalika. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Allah ya Allah. Ku, awas, hati-hati. Ku tidak perlu ada bunyi sengau. Tidak ada sengau. Biasanya muncul sengau kenapa Kang? Muncul sengau itu biasanya karena kita fokusnya langsung pada nun. Lupa pada al-jaufnya. Perhatikan. Latihan agar tidak sengau. Yafsuku. Kalau ditutup hidung kita tidak berubah, tandanya suara sudah tidak sengau. Kenapa tidak sengau, Kang? Ya karena memang tidak ada yang mengharuskan ku dibaca sengau. Mad itu keluar dari mana sih? Keluar dari al-jauf, betul ya? Keluar dari al-jauf, dari rongga mulut, bukan dari rongga hidung. Makanya tidak perlu disengaukan, tidak perlu didengungkan. Baru setelah panjang 4 atau 5 harokat, nun dalam kondisi sukun baru dia disengaukan atau didengungkan. Yaf sukun kun. Latihannya tadi, silahkan ditutup buka hidung kita. Kalau sudah berhasil, tidak ada yang berubah dalam bunyinya, berarti sudah berhasil, tidak ada bunyi yang masuk ke rongga hidung. Alhamdulillah. Lanjut berikutnya yuk. Yang baru masuk, yang baru gabung, ahlan. Selamat bergabung. Pagi ini kita hanya sampai jam 9 ya. Hanya sampai jam 9. Hanya 1 jam insya Allah. Biasanya kan 1 jam setengah atau 1 sampai 2 jam. Nanti kalau ketemu dengan bahasanya ya Pak Agus ya, nanti kita bahas. Lanjut berikutnya yuk. Halaman terakhir pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qalat ummatum minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum. Kita ulang. Berhenti di qauma, tapi nanti mulai kembali dari beberapa kalimat sebelumnya. Berhenti nanti di sini ya. Takutnya kepanjangan. Ulang. Wa idz qalat ummatum minhum lima ta'izuna qauma lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum.
أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب
يأخذون عرض هذا الأدنى. Ulang sekali lagi ya. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Gunnah tahan 2 harokat. 2 harokat pada gunnah itu 3 ketukan. 2 harokat pada mad 2 ketukan. Jadi kadar panjang pada kadar panjang pada mad dengan kadar panjang yang ada pada gunnah itu berbeda. Lebih panjang kadar gunnah dibanding dengan yang mad. Kalau saya ambil dari guru saya, mad itu 2 ketukan, gunnah itu 3 ketukan. Kita praktek di depan. Inna beda dengan mad inna. Kalau mad tabi'i, mad asli cukup 2 ketukan. Itu ya. Perbedaannya di sana. Gunnah lebih panjang kadar tahan ataupun kadar panjangnya dibanding dengan yang mad asli atau mad tabi'i. Lanjut, ayat terakhir pagi ini, halaman 172. Yang baru masuk gak usah khawatir, gak usah takut, gak usah nyesal. Nanti rekamannya saya share di grup ya. Insya Allah sekarang baru sampai juz 2, juz 3 yang sudah di-share di grup. Kita sudah ada di juz 9, berarti masih ada 6 juz yang sedang proses upload. Nanti kalau sudah disiapin, insya Allah nanti disampaikan di grup. Lanjut, ayat terakhir pagi ini, ayat ke-170. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. Mari tulis bareng-bareng di kolom komentar. Allah ya Allah. Alhamdulillah. Yang pengen gabung di grup, tunggu sampai akhir ya. Tunggu sampai selesai. Nanti di akhir insya Allah disampaikan cara gabung di grup. Alhamdulillah selesai pagi ini di surah Al-A'raf halaman 172 juz ke-9. Yuk kita tutup bareng-bareng dengan baca doa shadaqallah dulu ya. Nanti di akhir khutmil Quran. Shadaqallahul azim.
Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana semangat? Walaupun hanya sejam, ya biasanya kita sampai 2 jam Bapak Ibu.